Shalom, sahabat Kristus. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang hal-hal yang enak didengar telinga. Kita tidak akan berbicara tentang motivasi sukses, cara menjadi kaya dalam 7 hari, atau bagaimana hidup nyaman tanpa masalah. Hari ini kita akan menyentuh zona merah, zona bahaya yang seringkali dihindari oleh mimbar-mimbar gereja modern yang sudah terkontaminasi oleh semangat dunia. Kita akan membahas peringatan paling keras, paling menakutkan, namun paling penuh kasih yang pernah keluar dari mulut Tuhan kita, Yesus Kristus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kalian pasti sering melihat fenomena ini di YouTube, di gereja-gereja besar, di seminar-seminar rohani. Orang berbondong-bondong datang, ribuan tangan terangkat, air mata menetes, histeria massa terjadi, semua berteriak haleluya, amin. Tapi pertanyaannya, apakah yang mereka sembah itu Yesus yang asli? Atau jangan-jangan mereka sedang menyembah Yesus imajinasi hasil rekayasa pendeta yang haus kekayaan dan popularitas? Narasi asal ada nama Yesus pasti benar, terus didengungkan. Seolah-olah label Kristen adalah jaminan mutu anti sesat. Dengar baik-baik, saudara-saudaraku. Itu adalah kebohongan iblis yang paling licik. Setan tidak datang dengan tanduk merah dan garpu tala. Setan tidak datang membawa papan nama saya penipu. Tidak. Setan datang membawa Alkitab. Setan datang memakai jas mahal di mimbar. Setan datang dengan bahasa teologi yang fasih. Dan Yesus tahu itu. Itulah sebabnya dia tidak berkata, waspadalah terhadap ateis, atau waspadalah terhadap agama lain. Peringatan utamanya justru ditujukan ke dalam, ke jantung kekristenan itu sendiri. Waspadalah terhadap serigala yang menyamar sebagai domba. Ada di dalam kandang, makan bersama kita, bernyanyi bersama kita, tapi tujuannya satu, memangsa jiwa kalian sampai ke tulang-tulangnya. Jika kamu adalah orang Kristen yang selama ini hanya asal amin, yang menelan bulat-bulat apa saja yang dikatakan pendeta favoritmu tanpa pernah mengecek Alkitab, maka video ini adalah tamparan keras untuk membangunkanmu dari koma rohani. Siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu, karena kita akan membongkar racun-racun manis ajaran sesat yang sedang membunuh gereja Tuhan perlahan-lahan. Kita akan kupas tuntas tanpa sensor, tanpa basa-basi, dan tanpa kompromi. Mari kita mulai dengan melepaskan fondasi kebenaran yang mutlak. Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran, sola scriptura. Di dunia ini, kebenaran itu objektif bukan subjektif. Kamu tidak bisa berkata, menurut tafsiran saya begini, jika tafsiranmu bertabrakan dengan konteks utuh firman Allah. Ajaran sesat selalu dimulai dari satu hal, menggeser otoritas Alkitab dan menggantinya dengan otoritas pengalaman, perasaan, atau logika manusia. Yesus memperingatkan di Matius 24 bahwa di akhir zaman, penyesatan akan begitu hebatnya sehingga sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Bayangkan, orang pilihan, artinya orang yang rajin ke gereja, orang yang melayani, orang yang merasa dirinya aman, bisa tertipu jika tidak memiliki discernment, pembedaan roh yang tajam. Bentuk penyesatan pertama yang paling mematikan dan paling laku keras di Indonesia adalah Injil Kemakmuran, Prosperity Gospel. Ini adalah racun yang dibungkus coklat. Ajarannya sederhana dan menggoda. Anak Tuhan harus kaya. Kalau kamu miskin, berarti kurang iman. Kalau kamu sakit, berarti ada dosa tersembunyi. Perpuluhanmu, tabur benihmu, maka Tuhan wajib melipat gandakan uangmu. Saudara, dengar ini baik-baik. Ini bukan Injil. Ini adalah praktik dukun berkedok Kristen. Ini adalah menyuap Tuhan. Mereka menjadikan Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai mesin ATM kosmik. Mereka memperkosa ayat-ayat Alkitab, mencopotnya dari konteks penderitaan dan pemikul salib, lalu menjadikannya mantra untuk memperkaya diri sendiri. Lihatlah para rasul, Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes. Apakah mereka hidup mewah? Apakah mereka naik kereta kuda emas? Tidak. Mereka hidup menderita, mereka dianiaya, mereka miskin secara materi, bahkan mereka mati dipenggal dan disalib terbalik demi Injil. Apakah kalian berani berkata kepada Paulus, "Hei, Paulus, aku ingin hidup seperti kamu"?
kamu kurang iman karena kamu dipenjara. Apakah kalian berani berkata kepada Yesus, "Tuhan, kamu gagal karena kamu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalamu"? Injil kemakmuran adalah penghinaan terhadap darah Kristus. Yesus mati di kayu salib bukan supaya kamu bisa beli mobil mewah atau rumah istana. Yesus mati supaya kamu diselamatkan dari murka Allah atas dosamu. Fokus Injil adalah kekekalan, bukan kefanaan. Ketika ajaran sesat ini masuk, jemaat menjadi materialistis. Ukuran kerohanian diukur dari saldo rekening. Kalau bisnis lancar, dibilang diberkati. Kalau bangkrut, dibilang dikutuk. Ini adalah teologi sampah yang harus dibuang jauh-jauh dari mimbar gereja. Tuhan memang bisa memberkati secara materi. Itu hak prerogatif Dia. Tapi kekayaan materi bukan tanda kebenaran iman. Setan pun bisa bikin orang kaya. Bandar narkoba pun kaya. Jadi jangan jadikan kekayaan sebagai tolok ukur penyertaan Tuhan. Bentuk penyesatan kedua yang tak kalah bahayanya adalah legalisme atau Injil perbuatan. Ini kebalikan dari yang pertama, tapi sama-sama mematikan. Ajarannya berbunyi, kamu diselamatkan karena iman, tapi kamu harus menjaganya dengan perbuatan baik. Kalau kamu tidak melakukan A, B, C, keselamatanmu hilang. Saudara, ini adalah ajaran yang menampar wajah Paulus di surat Galatia. Hai orang-orang Galapua yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Keselamatan itu sola gratia, hanya karena anugerah, dan sola fide, hanya melalui iman. Titik, tidak ada koma. Ketika kamu menambahkan syarat di belakang iman, kamu sedang berkata bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu tidak cukup. Kamu sedang berkata, darah Yesus cuma DP, down payment. Sisanya harus aku lunasi dengan kebaikanku. Sombong sekali kamu. Siapa kamu yang merasa perbuatan baikmu yang seperti kain kotor itu bisa menyempurnakan karya penebusan Allah yang sempurna? Legalisme menciptakan orang Kristen yang sombong rohani, yang merasa lebih suci dari orang lain karena tidak merokok, tidak minum, rajin puasa, dan pakaiannya tertutup. Tapi hatinya penuh penghakiman. Yesus paling keras menegur siapa? Orang berdosa, pelacur, pemungut cukai? Bukan. Yesus paling keras menegur orang Farisi, kaum legalis yang merasa diri benar karena melakukan ritual agama. Ajaran sesat ini membuat orang Kristen hidup dalam ketakutan, bukan dalam kemerdekaan. Takut kalau lupa doa sedikit langsung masuk neraka. Takut kalau salah langkah sedikit langsung ditinggalkan Roh Kudus. Itu bukan Injil kabar baik, itu kabar buruk. Injil yang sejati memerdekakan kita untuk berbuat baik bukan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Motifnya adalah ucapan syukur, bukan ketakutan akan hukuman. Bentuk penyesatan ketiga yang sedang tren di kalangan anak muda adalah hyper grace atau kasih karunia kebablasan, antinomianisme. Ajarannya sangat licin. Karena kita sudah di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi menjadi masalah. Tuhan tidak melihat dosamu lagi. Kamu mau hidup sembarangan, mau berzinah, mau menipu, tidak apa-apa, kan sudah lunas. Roh Kudus tidak akan mendukakan dosa. Ini adalah ajaran iblis yang menyalahgunakan kebebasan Kristen menjadi kesempatan untuk hidup dalam daging. Yudas 1 Firman 4 memperingatkan tentang orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Benar, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi iman yang sejati pasti menghasilkan buah pertobatan. Jika kamu mengaku Kristen, mengaku sudah lahir baru, tapi masih nyaman hidup dalam lumpur dosa, masih hobi nonton pornografi, masih hobi menipu, dan kamu merasa tenang-tenang saja karena ajaran hyper grace ini, maka kamu harus mempertanyakan keselamatanmu. Apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalammu? Karena Roh Kudus itu kudus, Dia pasti akan menegur, Dia pasti akan memimpin kepada kebenaran, bukan kepada kompromi dosa. Yesus memperingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Ajaran hyper grace menidurkan hati nurani, membuat orang merasa aman menuju neraka. Ini adalah bius rohani yang membuat gereja penuh dengan kambing yang merasa dirinya domba. Mereka memisahkan Yesus sebagai juru selamat dari Yesus sebagai Tuhan. Kurios, mereka mau selamatnya
tapi tidak mau tunduk pada otoritasnya. Itu mustahil. Lalu, bagaimana dengan ajaran gerakan zaman baru, New Age yang menyusup ke gereja? Ini lebih halus lagi. Bahasa-bahasanya terdengar rohani. Temukan ilahi dalam dirimu. Visualisasikan keinginanmu, maka semesta akan mendukung. Semua energi adalah satu. Hati-hati, ini bukan kekristenan. Ini panteisme timur yang dibaptis. Kita tidak diperintahkan untuk mencari ilahi dalam diri sendiri, karena diri kita ini daging yang berdosa. Kita diperintahkan untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Gereja yang sudah terkontaminasi New Age tidak lagi bicara soal dosa, darah, dan salib. Itu dianggap terlalu negatif dan menyinggung perasaan. Gantinya, mereka bicara soal potensi diri, positive vibes, dan inner peace. Yesus bukan lagi penebus, tapi hanya sekadar guru agung atau model kesadaran tertinggi. Ini adalah bidat yang menyangkal keunikan dan keilahian Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Eksklusif, mutlak, tidak ada energi semesta. Hanya ada Allah Tritunggal yang berdaulat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kalian bertanya, kenapa pendeta-pendeta pengajar sesat itu mukjizatnya banyak? Kenapa pengikutnya jutaan? Kenapa gedungnya megah? Bukankah itu tanda diberkati Tuhan? Jangan bodoh, jangan naif. Firaun punya ahli sihir yang bisa meniru mukjizat Musa. Di akhir zaman, antikristus dan nabi palsu akan menadakan tanda-anda dan mukjizat yang dahsyat untuk menyesatkan. Mukjizat bukan tanda kebenaran. Tanda kebenaran adalah kesetiaan pada doktrin Alkitab. Setan bisa memberi kekayaan. Setan bisa menyembuhkan, sementara untuk menipu. Setan bisa memberi ketenaran. Jangan silau dengan jumlah follower. Jangan silau dengan gedung gereja yang seperti mall. Ukuran kebenaran bukan mayoritas. Di zaman Nuh, mayoritas orang mati tenggelam. Hanya 8 orang yang selamat. Di jalan yang sempit, sedikit orang yang menemukannya. Di jalan yang lebar menuju kebinasaan, jutaan orang berdesak-desakan di sana. Ajaran sesat itu seperti racun tikus. 99% isinya makanan enak, ayat Alkitab, bahasa kasih, motivasi, tapi 1% isinya sianida yang mematikan. Tikus tidak akan makan kalau racunnya 100%. Begitu juga orang Kristen tidak akan tertipu kalau ajarannya terang-terangan menolak Yesus. Penyesatan selalu bekerja dengan cara memelintir sedikit, mengurangi sedikit, atau menambah sedikit kebenaran. Contoh paling nyata adalah kultus individu terhadap hamba Tuhan. Banyak orang Kristen Protestan tanpa sadar menjadikan pendetanya seperti paus yang tak bisa salah. Apa kata Pak Gembala? Dianggap setara firman Tuhan. Kalau Pak Gembala bilang A, jemaat bilang A, walau di Alkitab bilang B. Ini berhala. Dalam tradisi Protestan, kita memegang imamat orang percaya. Kita menghormati pendeta sebagai pengajar, tapi kita tidak mendewakan mereka. Kita harus seperti orang-orang Berea di Kisah Para Rasul 17:11, yang setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah yang dikatakan Paulus itu benar. Bayangkan, Paulus, rasul besar, diperiksa khotbahnya oleh jemaat awam berdasarkan kitab suci, dan Paulus tidak marah. Dia malah memuji mereka. Hari ini, kalau ada jemaat kritis bertanya dasar ayat, langsung dicap pemberontak, tidak taat urapan, menyentuh orang yang diuhapi. Itu adalah taktik manipulasi untuk membungkam kebenaran. Urapan Roh Kudus itu ada pada setiap orang percaya untuk membedakan mana yang benar dan salah. Jangan serahkan otakmu di pintu gereja. Tuhan kasih akal budi untuk dipakai. Ujilah segala sesuatu. Ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Bahaya terbesar dari mengikuti ajaran sesat bukan hanya kerugian di dunia, tapi kebinasaan kekal. Matius 7:21-23 adalah ayat paling menakutkan di seluruh Alkitab. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan kengeriannya. Orang-orang ini Kristen. Mereka aktif pelayanan.
Mereka bernubuat, mereka bikin mukjizat, mereka yakin masuk surga. Tapi Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu." Kenapa? Karena mereka mengikuti Yesus yang lain, mereka mengikuti roh yang lain, dan mereka mempercayai Injil yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Mereka disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu yang menggelitik telinga mereka, yang memberitakan apa yang ingin mereka dengar, bukan apa yang perlu mereka dengar. Lalu apa solusinya? Bagaimana kita bisa selamat dari badai penyesatan yang dahsyat ini? Jawabannya hanya satu, kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Bukan tafsiran mimpi, bukan penglihatan subjektif, bukan suara hati, tapi teks kitab suci yang diwahyukan Allah. Baca Alkitabmu setiap hari, gali teologi yang sehat, belajar doktrin, jangan malas. Kemoloran rohani adalah pintu masuk kesesatan. Kita harus berani menjadi tidak populer. Kita harus berani disebut konservatif, kaku, atau fanatik demi mempertahankan kemurnian Injil. Luther berani melawan arus zamannya demi sola scriptura. Para reformator berani mati dibakar demi mempertahankan kebenaran bahwa keselamatan hanya oleh iman. Semangat itu harus ada pada kita hari ini. Jangan kompromi dengan dunia. Jangan kompromi dengan liberalisme teologi. Waspadalah jika gerejamu tidak lagi memberitakan pertobatan. Waspadalah jika gerejamu tidak lagi bicara soal neraka dan penghakiman. Waspadalah jika Yesus hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan duniawi. Keluarlah dari sana, lari, cari padang rumput yang hijau di mana firman Tuhan diberitakan dengan murni. Walau gedungnya panas, walau musiknya tidak sekeren konser, walau jemaatnya sedikit. Lebih baik beribadah di gudang tapi ada Yesus yang asli, daripada di katedral megah tapi isinya roh penyesat. Ingat, iblis tidak takut dengan gereja yang besar. Iblis tidak takut dengan gereja yang kaya. Iblis takut dengan gereja yang memegang teguh kebenaran firman Allah. Iblis gemetar melihat orang Kristen yang paham doktrin, yang hidup kudus, dan yang tidak bisa ditipu oleh trik-trik murahan teologi kemakmuran atau hyper grace. Sobat sahabat Kristus, video ini bukan untuk menghakimi orang per orang, tapi untuk menghakimi ajaran, doktrin. Kita harus mengasihi orangnya, tapi membenci ajaran sesatnya. Kita harus berdoa bagi mereka yang tersesat, supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi kita tidak boleh mentoleransi racun itu masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, pasang filter Alkitab yang rapat-rapat. Zaman ini jahat, waktu sudah singkat, Tuhan Yesus segera datang. Dia mencari gereja yang tidak bercacat celah, mempelai wanita yang murni, yang setia pada firman-Nya. Apakah kamu akan didapati setia, atau kamu akan didapati sedang terbuai oleh dongeng-dongeng penyesat? Pilihan ada di tanganmu. Buka Alkitabmu, baca, pelajari, dan hiduplah di dalamnya. Jangan biarkan siapapun mengambil mahkotamu. Keselamatan itu mahal, dibayar dengan darah Allah. Jangan tukar dengan ajaran murahan yang menjanjikan kenyamanan semu. Pikul salibmu, sangkal dirimu. Ikutlah Yesus yang Alkitabiah. Semoga Tuhan Roh Kudus memberikan kita hikmat, keberanian dan ketajaman untuk membedakan mana emas murni dan mana loyang, mana gandum dan mana ilalang. Biarlah kita berdiri teguh di atas batu karang yang tak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya yang kekal. Bagi Dialah segala kemuliaan, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.